Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, diberikan panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita diperkenankan untuk melanjutkan kajian Al-Quran Perkata kita. Insya Allah kita akan sampaikan sambungan dari ayat sebelumnya, yaitu sudah sampai Al-Baqarah ayat 27. Semoga ibadah puasa kita, sholat kita, qiyam kita, tilawah kita, sedekah kita, silaturahim kita, dan ta'lim kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembacaan ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelumnya kita mendapatkan keterangan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya dan bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya dengan permisalan-permisalan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Permisalan-permisalan itu sebelumnya digugat, diejek oleh orang-orang kafir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memisalkan makhluk-makhluknya yang kecil-kecil, makhluk-makhluknya yang lemah-lemah. Di sana ada lalat, di sana ada laba-laba, ada lebah, semut dan sebagainya, ya. Menurut mereka kalau memisalkan hewan-hewan itu yang sangar-sangar, yang hebat-hebat, yang besar-besar, gajah, singa, macan dan seterusnya. Ya, padahal di sini Allah memisalkan lalat saja, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tidak mampu menciptakan lalat. Tidak mampu menciptakan lalat. Meskipun Tuhan-Tuhan mereka bersatu padu. Nah, makhluk Allah yang kecil saja, yang lalat saja, tidak mampu mereka tandingi, mereka ciptakan. Apalagi makhluk-makhluk Allah yang lebih besar dari itu. Tentunya kan demikian. Ya. Jadi, sesungguhnya Allah tidak malu, tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk pun, bahkan yang lebih kecil dari itu. Ya. Karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman yakin bahwa apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada hikmah, ada pelajaran yang terkandung di dalamnya. Dan
Kemudian tidaklah Allah menyesatkan ya kecuali ya kepada orang-orang yang fasik. Nah, siapa orang yang fasik itu? Yaitu adalah alladzina, yaitu orang-orang yang kuduna, yang mereka melanggar. Mereka melanggar ahdallahi, ahda janji Allahi Allah. Mereka yang melanggar perjanjian dengan Allah. Ya, janjinya Allah, mereka langgar. Min ba'di mitsaqihi, min ba'di setelah mitsaqihi, perjanjian itu diteguhkan. Wa yaqta'una, dan mereka memutuskan ma, ya, sesuatu amarallah yang telah Allah perintahkan bihi, dengan sesuatu itu ayu sholat, untuk disambungkan. Ayu sholat, untuk disambungkan. Wa yufsiduna, dan mereka senantiasa berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Ulaika, mereka itulah hum, yaitu mereka al khasiruna, yaitu orang-orang yang merugi. Nah, ini disifatkan orang yang fasik tadi, orang yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang kemudian tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, itu disifati dengan ayat yang ke-27 ini. Nah, kalau fasik sendiri, orang-orang fasik itu ya diartikan orang-orang yang keluar dari ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup orang kafir, mencakup orang munafik, mencakup orang beriman yang berbuat maksiat. Ya, orang fasik itu termasuk juga orang beriman yang berbuat maksiat karena dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat. Diharamkan minum khamr, dia minum khamr, maka dia melanggar larangan Allah, dia fasik. Disuruh, diperintahkan untuk sholat, dia tidak sholat, langgar perintah Allah, berarti dia orang fasik. Nah, orang fasik yang paling dahsyat yaitu mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengingkari ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, itu fasik yang paling dahsyat. Jadi fasik itu umum ya, termasuk orang beriman yang berbuat maksiat. Nah, ini meskipun sebagian ulama menafsiri fasik yang dimaksud ayat ke-26 ini adalah orang-orang kafir. Yaitu mereka yang senantiasa melanggar perjanjian Allah. Ya, mereka tahu, orang-orang kafir itu orang-orang Yahudi utamanya, mereka mendapatkan keterangan bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka mengimaninya, Tapi begitu datang Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka ingkar, mereka tidak percaya, mereka tidak mau. Nah, ini seperti itu. Ya, bahkan orang-orang Yahudi itu dulu kalau mereka mau berperang dengan musuhnya, itu mereka selalu menjago-jagokan, menggadang-gadangkan bahwa nanti tunggu saja. Mereka bilang, tunggu saja nanti kalau datang Nabi akhir zaman, maka Nabi akhir zaman itu akan memimpin kami, bergabung dengan kami, dengan akan mengalahkan kalian. Itu mereka gadang-gadang itu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu datangnya Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka ingkar. Padahal sifat-sifatnya sudah ditunjukkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab Taurat sebelumnya. Ya. Jadi mereka melanggar ya perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, setelah mereka meyakininya. Ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, yang mereka memutuskan apa yang telah Allah perintahkan untuk disambungkan, untuk dilaksanakan. Ya, misalkan adalah silaturahim. Ya, menyambung hubungan sanak famili itu mereka putuskan. Nah, ini berlaku umum juga. Ya, berlaku kepada orang-orang fasik yang gara-gara misalkan rebutan
kursi, kemudian mereka saling memutuskan silaturahim. Mereka tidak mengakui persaudaraan. Gara-gara rebutan harta, maka saudara bisa penting, saudara ya kandung bisa saling bermusuhan. Mereka memutuskan silaturahim itu orang-orang fasik. Padahal ya hubungan sanak famili itu harus disambung. Tapi mereka putuskan. Nah ini ya salah satunya sifat orang-orang fasik itu. Kemudian wa yufsiduna fil ardh, mereka selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka berbuat maksiat. Jadi maksiat-maksiat yang mereka lakukan itu ya menyebabkan bumi itu rusak. Menyebabkan bumi itu menjadi rusak ya, buat maksiat. Kalau mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka tidak akan berbuat kerusakan bumi. Artinya mereka melanggar ketentuan-ketentuan Allah, ya, mereka berbuat kerusakan di muka bumi dengan bermaksiat. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena mereka ya menjual dunianya, menjual akhiratnya dengan harga menginginkan dunia dengan mengorbankan akhiratnya. Sehingga mereka nanti di akhirat akan mendapatkan sisaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya berada di kehidupannya menyengsarakan, yaitu di neraka. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah. Kaifa bagaimana? Takfuruna kamu semua ingkar. Billahi kepada Allah. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwata. Wa kuntum padahal kamu ya sebelumnya amwata adalah mati. Kamu sebelumnya mati. Fa ahyakum, maka lalu kemudian Allah menghidupkan kamu, summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu, summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu lagi, summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya lah turja'una, kalian akan dikembalikan. Ini kaifa ini adalah istifham yang bermakna ini melehno kalau bahasa Jawa. So, ya kok bisa begitu ya? Kaifa, bagaimana bisa kamu ingkar kepada Allah? Kamu mengingkari Allah, padahal kamu sebelumnya adalah mati. Kamu sebelumnya tidak ada apa-apanya. Kamu sebelumnya ya sebelum dilahirkan di muka bumi adalah hanya nutfah, ya, hanya sel yang ada di bapak, ya, dan sel rahim yang ada di ibu, ya, yang ada di bapak dan di ibu yang awalnya terpisah itu mati, tidak hidup begitu, ya, belum hidup. Maka kemudian ya bertemulah kedua sel jantan dan sel telur tadi dalam rahim ibu, kemudian berkembang sampai kemudian ya Allah tiupkan roh ke dalam janin tersebut, baru hidup. Ya Allah tiupkan roh itu di dalam janin itu pada usia sekitar 4 bulan, ya 4 bulan usia kandungan. Jadi sebelum ditiupkan roh itu, kalian belum hidup, masih mati. Kalian kan mati, kalian juga tidak tahu lahir dari rahimnya siapa. Ini memelehkan atau mengingatkan ya asal muasal manusia itu sebelumnya tidak ada sama sekali. Sebelumnya tidak ada sama sekali, kemudian Allah hidupkan. Kalian mati sebelumnya, tidak ada,
kemudian fa'ahyakum, maka Allah menghidupkan kamu, ditiupkan ruh itu di dalam janin sehingga kamu hidup, kemudian lahirlah dari rahim ibunda, kita lahir di dunia ini, hidup kita. Kemudian menjalani kehidupan sampai ajal yang sudah ditetapkan, summa yumitukum, maka kemudian Allah mematikan kamu. Jadi yang menghidupkan siapa? Allah. Yang mematikan juga Allah. Jadi matikan, masukkan ke dalam kubur, ya, jasadnya. Kemudian nantinya akan dibangkitkan oleh Allah, summa yuhyikum, maka kemudian akan Allah hidupkan kamu lagi. Jadi 2 kali mati, 2 kali hidup di manusia. 2 kali mati. Mati pertama adalah mati sebelum ada apa-apa. Ya, kita masih nutfah tadi, masih di saripati, di bapak, sel jantan bapak, dan kemudian ibunda. Kemudian kita dihidupkan di rahim ibunda, ditiupkan ruh, hidup kita. Jadi mati, kemudian hidup. Kemudian dimatikan lagi, ya, mati di dunia setelah mencapai ajalnya. Kemudian nanti di alam barzakh kita dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah mati, gitu ya. Summa ilaihi turja'un, maka kemudian kepadanya lah nanti akan semuanya kalian akan dikembalikan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini mengingatkan akan asal muasal kejadiannya manusia. Kita ditunjukkan, ya, dari mana kalian itu, sebelumnya nggak ada, kemudian diadakan, ya, dihidupkan, dimatikan, dan dihidupkan lagi. Kok bisa begitu kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, gitu ya, itu ya. Kalau Allah kehendaki kita tidak ada di dunia ini, maka tidak akan ada nama kita disebut, tidak ada kita hidup di dunia ini kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah demikian diciptakan Allah, kok kemudian kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah ditunjukkan Allah lah yang menciptakan kalian, ya, pada ayat-ayat sebelumnya, huwallazi khalaqakum, ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah ditunjukkan nih ayat-ayat sebelumnya itu, bahwa Allah lah yang menciptakan kalian, ya. Nah, tidak mungkin kan manusia itu hadir di dunia ini tiba-tiba saja. Tidak mungkin, ya. Ya, manusia yang hadir di dunia ini, yang menguasai bumi dan seisinya ini, ya, kemudian merasa bahwa dia hadir begitu saja. Nah, coba lihatlah kamu sebelumnya ada atau tidak, ya. Dan kemudian cobalah nanti, ya, renungkan nanti kalian akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat ke-29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an mastawa ila sama mastawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Setelah kita diingatkan bahwa, ya, kita, ya, merenungkan diri kita sendiri. Kita sebelumnya tidak ada, kemudian dihidupkan, nanti akan dimatikan oleh Allah dan akan dihidupkan lagi. Sudah begitu kok kafir kepada Allah. Ya, kemudian dilanjutkan dengan ini, menunjukkan lagi hakikat penciptaan bumi dan seisinya ini, ya, supaya, ya, tadi diingatkan dengan diri kita, kemudian diingatkan dengan sekitar kita. Huwallazi khalaqalakum, huwallazi, huwa dialah Allah, alladzi, yaitu zat yang khalaqalakum, khalaqa yang dia telah menciptakan, lakum untuk kalian semua, ma, apa saja,
fil ardi, yang ada di muka bumi. Jami'a, semuanya. Ya, ini ya. Jadi kita diadakan Allah, ya, diciptakan sehingga kita ada. Kemudian kita diberitahu bahwa seluruh yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kita, untuk manusia. Kurangnya apa ini Allah kebaikannya kepada manusia? Kurangnya apa ini ya? Semua diciptakan Allah untuk manusia. Jadi kalau kita perhatikan di sini Bapak-Ibu sekalian, ya, bumi, ya, dan seisinya ini diciptakan untuk kita, untuk manusia. Ya. Dari mulai bumi sendiri itu adalah satu-satunya planet yang cocok untuk kehidupan manusia dengan segala perangkatnya. Dilindungi oleh atmosfer bumi, ya, dengan lapisan-lapisan yang kokoh, yang bisa menghalangi dari kejatuhan benda-benda angkasa. Bumi sendiri diciptakan hamparan, ya, terhampar di sana, sehingga kita tidak merasa, ya, bingung atau pusing. Kemudian bumi dan segala isinya. Ya, kalau kita perhatikan di sana ada keragaman hayati, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang jenisnya sangat banyak sekali itu semuanya untuk manusia, Bapak-Ibu sekalian. Tumbuh-tumbuhan di sana menumbuhkan buah-buahan, makanan yang juga untuk manusia. Untuk siapa kalau bukan untuk manusia? Kemudian juga Allah ciptakan, ya, tadi hutan, juga nantinya untuk manusia itu semuanya, bukan untuk yang lain, bukan untuk hewan-hewan yang lain, untuk manusia semua. Kemudian Allah ciptakan hewan-hewan juga semuanya untuk manusia juga. Ya, ada hewan herbivora, ada karnivora dan seterusnya, ya, yang mereka menjaga ekosistem, ya, secara stabil, semuanya untuk manusia, bukan untuk hewan itu, bukan untuk singa, bukan untuk gajah, bukan untuk apa, untuk manusia. Allah ciptakan laut yang luas seperti itu, di dalamnya ada sumber daya ikan, sumber daya hayati, semuanya untuk manusia sekalian. Kemudian di bumi itu sendiri ada bahan-bahan tambang, ada emas-emas, perak dan seterusnya, ya, sumber-sumber mineral, sumber-sumber logam. Semuanya untuk siapa? Untuk dimanfaatkan manusia. Ada gas bumi untuk kehidupan manusia sekalian. Ya, ada tambang minyak, ya, manusia sebagai raja di muka bumi ini, pengelola di muka bumi ini, ya. Allah ciptakan bumi seisinya untuk manusia. Ini ayatnya luar biasa. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi dan seisinya untuk kalian semuanya, semuanya. Masya Allah. Kok nggak bersyukur gitu ya? Kita dijadikan manusia gitu. Kita dijadikan menjadi manusia. Yang tadi itu kalau Allah kehendaki kita tidak ada, nggak ada. Jadi, itu sekalian. Kemudian summastawa ilas samai, kemudian dia menuju langit. Dia menuju ilas samai, ke langit. Fasawwahunna sab'a samaw. Maka kemudian dia menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Nah, tadi bumi seisinya, ya, bumi dan segalanya ini tadi Bapak-Ibu sekalian, ya. Kemudian setelah selesai diciptakan Allah, jadi Allah menciptakan bumi dulu. Ya. Bumi dan langit itu Allah ciptakan buminya dulu. Bumi diciptakan dengan segala isinya, didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain disebutkan selama 2 hari Allah ciptakan bumi, kemudian didesain semuanya untuk manusia dengan segala ilmunya Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi seperti ini. Ya. Penguasa bumi sekarang ya manusia itu yang bisa melakukan apa saja, itu ya manusia. Ya, memang diciptakan untuk manusia. Kemudian setelah selesai Allah menciptakan bumi seisinya, tumbuh-tumbuhan hidup semuanya, kemudian Allah menuju ke langit.
Ya, Allah ciptakan langit luar angkasa ini setelah Allah ciptakan bumi. Bapak Ibu sekalian, ini bumi tadi yang sudah selesai diciptakan Allah sebelum sebelum manusia diciptakan. Kemudian Allah ciptakan benda-benda angkasa. Ya, di sana ada planet-planet, ada termasuk juga matahari dan langit-langit tadi. Kalau kita perhatikan, bumi ini hanya satu dari sekian planet yang kita ketahui. Yang dalam jangkauan pengetahuan manusia bisa dijelajah, ya ini, ya di gambar yang ini. Ternyata satu dari sekian macam planet. Dan kalau kita perhatikan, kita juga dengan planet yang ada cincinnya, ini kalau dari kejauhan kelihatan lebih indah planet Saturnus gitu ya. Tapi kita dipilihkan Allah di bumi yang tadi dengan perangkatnya tadi sudah selesai diciptakan, ya Allah ciptakan langit dan Allah sempurnakan semuanya sehingga kemudian luar angkasa kalau ditarik lagi bumi sudah nggak kelihatan lagi Bapak Ibu sekalian, buminya nggak ada lagi di sini. Dan kemudian dari tata surya itu pusatnya di matahari yang satu, kemudian yang lainnya punya sistem tata surya dan ternyata banyak sekali berjutaan gitu sistem tata surya di luar angkasa di sana. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kita sekarang di bumi ini, ya. Kalau ini masih kelihatan buminya, kalau kemudian yang digambar bawah ini, pertanyaannya di mana bumi itu? Tidak ada, tidak kelihatan Bapak Ibu sekalian. Ini Allah ciptakan semuanya. Nah, Allah ciptakan luar angkasa ini bukan untuk manusia. Yang untuk manusia hanya yang ada di bumi dan segala isinya termasuk di dalam bumi itu sendiri, di dalam lapisan bumi itu, ke atas semua untuk manusia. Tapi luar angkasa tidak. Ya. Jadi bumi tidak kelihatan lagi. Pertanyaannya, terus kita di mana? Jadi kita adalah sangat kecil Bapak Ibu sekalian. Sangat-sangat kecil. Ini adalah maha penciptanya Allah Subhanahu, sangat sempurna. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan kemudian Allah sifati dirinya wa huwa, dialah Allah, bikulli syai'in, bikulli dengan segala syai'in sesuatu. Maka kalau membaca Al-Qur'an jangan dipotong bikulli syai'in alim. Ya, wa huwa bikulli syai'in, jangan diulangi syai'in alim, harus bikulli syai'in. Ya, jadi satu rangkaian itu ya. Namanya idhofah. Jadi kalau kita sering ya saya sebutkan misalnya ilas sama atau bikulli syai' misalnya. Ya. Di atas meja. Ya, jangan dipotong di atas kemudian mejanya di samping yang lain. Harus di atas meja satu rangkaian. Atau dipotong di atas mejanya disambung dengan yang lain. Itu nanti akan merubah arti. Wahwa, dialah Allah, bikulli, dengan segala sesuatu, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, alimun, itu maha mengetahui. Jadi maha mengetahui Bapak sekalian, ya, selain bumi seisinya, dan semuanya yang Allah ciptakan itu sampai sempurna semua 7 lapis langit itu Allah ketahui semuanya. Detail-detailnya Allah ketahui semuanya. Termasuk bumi dan isinya, termasuk manusia, termasuk apa yang ada di dalam hatinya manusia. Ya. Kadar itu ya dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini mudah-mudahan berikan pengingat bagi kita semua bahwa ya tidak layak bagi manusia, tidak semestinya bagi manusia untuk kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan tanpa ada contoh, tanpa ada permulaan. Allah ciptakan semuanya tanpa ada contoh saja bisa, apalagi kemudian Allah bangkitkan manusia lagi di akhir zaman, di hari kiamat. Itu kan yang banyak diingkari oleh orang-orang kafir. Masa ada nanti kita hancur badan kita, tulang kita hancur semuanya, akan bangkit lagi. Ngibul itu Muhammad gitu ya. Ngibul itu. Kita udah hancur lebur gitu, akan dibangkitkan lagi. Nah, itu kan ucapan mereka itu yang ingkar pada hari pembangkitan.
Maka di sini Allah Maha Pencipta, jangankan yang sudah ada, kemudian tidak ada, diadakan lagi oleh Allah. Itu tentu lebih mudah daripada yang belum pernah ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita meniru itu lebih mudah daripada kita mencipta. Nah, Allah mencipta dia sanggup, apalagi kemudian nanti membangkitkan yang sudah dimatikan, yaitu manusia, dibangkitkan lagi, pasti sanggup, lebih sanggup dari itu. Ya, itu maksudnya demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekian Bapak Ibu sekalian pembacaan Al-Quran untuk 3 ayat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu kepada kita semuanya, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.